Keduanya pun masuk ke dalam mobil. Ibu penjual buah pun sangat senang karena mendapatkan uang untuk biaya sekolah anaknya. Tak henti-henti ibu itu mengucapkan syukur, sehingga air matanya pun menetes. "Sayang, kamu sudah baikan?" tanya Fei. Aldebaran mengangguk. Kemudian Aldebaran pun menjalankan mobilnya dengan perlahan. Aldebaran melirik buah yang tadi dibeli. Fei pun mengerti dan menyuruh suaminya untuk berhenti sebentar. Fei mengambil buah yang ada di kursi belakang, dan kembali duduk di samping suaminya. Fei mengupas buah tersebut dan menyuapi suaminya. "Kamu tidak memakannya?" tanya Aldebaran. Fei menggeleng. "Hubi sudah mewakili keinginanku," jawab Fei. Aldebaran tersenyum dan mengelus perut Fei yang sedikit membuncit. Awalnya Fei kira dia buncit karena banyak makan, karena dalam sebulan ini selera makan Fei memang meningkat. Tapi tidak ada yang menyadarinya. Saat Aldebaran mual dan muntah, barulah Cahaya menyadarinya dan langsung diperiksa. "Hubi mau anak laki-laki atau perempuan?" tanya Fei. "Dua-duanya, sama seperti aku dan Aleta," jawab Aldebaran. "Bagaimana kalau keduanya perempuan atau keduanya laki-laki?" tanya Fei. "Tidak masalah, yang penting sehat dan kuat juga cerdas, dan yang paling utama terlahir dari rahim istriku ini," jawab Aldebaran. Fei tersenyum, kemudian ia juga mengusap perutnya sendiri. Aldebaran pun fokus menyetir, karena ia takut akan terjadi apa-apa. Fei masih menyuapi suaminya buah yang sudah dikupasnya tadi. "Gimana, enak?" tanyanya. Aldebaran mengangguk karena dalam mulutnya sedang mengunyah buah jeruk. Sesekali Fei juga menyuapi dirinya sendiri dengan buah manggis yang sudah ia kupas. Tidak berapa lama keduanya pun tiba di rumah. Setelah memarkirkan mobilnya, Aldebaran dan Fei segera keluar dari mobil. Aldebaran dan Fei pun masuk ke dalam rumah yang ternyata sudah ada ayah dan bundanya. "Kemana saja kalian?" tanya Ram. Aldebaran meletakkan buah yang ia beli di atas meja. "Kami mencari buah ini terlebih dahulu." Ram melihat kantong plastik hitam dan ternyata isinya buah manggis, kemudian yang satunya buah jeruk. "Kok cuma beli segini?" tanya Ram. Aldebaran garuk-garuk kepala. "Ku pikir ayah tidak mau." "Kalau sudah dibeli mau dong." Bukan Ram yang menjawab tapi Cahaya. Ram dan Cahaya pun memakan buah manggis tersebut. Aldebaran yang baru memakan sedikit pun segera merebut kantong plastik tersebut. Ram dan Cahaya melongo melihatnya. "Pelit amat," gerutu Ram. "Ayah beli sendiri, ini untuk Al," jawab Aldebaran. Kemudian ia menggandeng tangan Fei dan mengajaknya ke atas. "Di mana kamu beli?" teriak Ram. "Jalan. Ada seorang ibu-ibu menjualnya di pinggir jalan," jawab Aldebaran berteriak pula. "Yuk sayang kita beli," ajak Ram. Cahaya pun bangkit dan mengiyakan ajakan suaminya. Keduanya pun memasuki mobil sport lalu pergi keluar untuk mencari buah tersebut. Ram menyelusuri jalan yang disebut oleh Aldebaran, kemudian Ram melihat ada tenda yang menjual buah tersebut. Ram pun segera menepikan mobilnya. "Apa di sini tempatnya?" tanya Cahaya. Lihat itu seperti yang dikatakan oleh Al," jawab Ram sambil menunjuk ke arah penjual buah tersebut. "Beli Bu, berapa sekilo?" tanya Cahaya. 10.000 nyonya, jawab ibu itu. Sebenarnya penjual buah tersebut tidak terlalu tua, hanya saja keadaan yang membuat dirinya lebih tua dari umurnya. "Kalau dirawat pasti terlihat muda." "Sayang kamu bawa uang cash?" tanya Ram. Cahaya pun memeriksa dompetnya dan ternyata tidak ada uang cash. Sementara Ram juga lupa membawa uang cash karena tadi terburu-buru. "Bu, di sini ada ATM yang dekat gak?" tanya Ram. "Ada dekat minimarket sekitar 2 km dari sini," jawab wanita itu. Ram pun akhirnya pergi dulu ke minimarket untuk mencairkan uangnya. Sementara Cahaya menunggu di dekat penjual buah tersebut. "Ibu beli buahnya di mana?" tanya Cahaya. "Dari kebun sendiri nyonya, dan putra sulung saya yang petik," jawab wanita itu. "Berapa anak ibu?" tanya Cahaya lagi. 4 nyonya, dan semua masih sekolah juga butuh biaya, jawab wanita itu. Kemudian wanita itu pun menceritakan kehidupannya. Sedangkan suaminya sudah meninggal beberapa tahun yang lalu. Cahaya merasa tersentuh mendengar cerita tersebut. Nanti dia akan bincang dengan suaminya untuk menolong wanita itu, tanpa harus memberitahu wanita itu. Setengah jam kemudian Ram datang setelah mencairkan uangnya. Kemudian Ram pun membayar buah tersebut dan melebihkan bayarannya.
Cahaya pun menceritakan kesulitan wanita itu kepada suaminya. Ram yang mendengarnya juga merasa tersentuh. Tidak mudah membesarkan 4 orang anak dalam keadaan seperti ini. Apalagi seorang ibu tunggal. Kita akan membantunya dengan memberikan beasiswa kepada keempat anaknya dan mengirim sembako setiap bulan. Bagaimana? Tanya Ram. Aku setuju saja Hani, jawab Cahaya. Kemudian Cahaya meminta alamat wanita itu. Ram dan Cahaya sangat pandai berbicara sehingga wanita itu tidak curiga sedikit pun. Baiklah Bu, sekarang kami permisi, ucap Ram dan Cahaya. Sementara wanita itu teramat sangat bahagia dalam sehari ini dia mendapatkan uang lebih dari harga buah tersebut. Wanita itu akhirnya pulang dengan senang hati, senyum di bibirnya tidak luntur hingga tiba di dekat rumahnya. Ram menugaskan bawahannya untuk mendatangi sekolah anak wanita itu, ada juga yang ditugaskan untuk mendatangi rumah wanita itu untuk memberikan sembako. Ram menyuruh Cahaya untuk menyetir, karena ia ingin makan buah dengan leluasa. Sesekali ia juga menyuapi istrinya. Sementara di tempat lain, Ars dibuat pusing dengan tingkah istrinya. Ars sangat khawatir karena dokter mengatakan kalau kandungan istrinya lemah. Sayang, makan ya, bujuk Ars. Aleta menggeleng. Es asteris Sunya diminum ya, sayang, bujuk Ars. Aleta menurut lalu meminumnya setengah. Tapi Aleta langsung muntah kembali. Ars semakin cemas dibuatnya. Gak enak banget, ucap Aleta. Abis bagaimana dong? Dari tadi kamu tidak makan, sayang, tanya Ars. Aleta hanya makan buah yang ia suka, serta air putih. Hanya itu yang mau ia makan dan minum dan tidak bikin mual. Ars memberikan vitamin dan obat anti-mual kepada Aleta. Dan sedikit demi sedikit Aleta tidak lagi mual dan muntah. Hubi, panggil Aleta. Iya, aku di sini sayang, jawab Ars. Peluk, tubuhku lemah, ucap Aleta. Ars pun memeluk istrinya, dan Aleta meminta suaminya tidak pakai baju. Ars pun menurutinya dengan senang hati. Aleta mencari kenyamanan di dalam dekapan Ars. Dalam sekejap Aleta pun tertidur dalam dekapan suaminya. Kasihan sekali kamu, sayang. Tidak seperti Fei yang saat hamil, suaminya yang menanggungnya, gumam Ars. Kemudian Ars juga tertidur menyusul Aleta. Diva hendak masuk untuk melihat keadaan Aleta pun tidak jadi. Karena melihat pasangan suami istri sedang tidur berpelukan. Kenapa sayang? Tanya Dharmendra. Mereka sedang tidur Hubi, jangan diganggu, bisik Diva, seolah takut suaranya membangunkan Aleta dan Ars. Diva pun turun dan diikuti Dharmendra, keduanya menuju dapur, karena Diva ingin menyiapkan makan malam, keduanya pun masuk ke dalam mobil, ibu penjual buah pun sangat senang karena mendapatkan uang untuk biaya sekolah anaknya. Tak henti-henti ibu itu mengucapkan syukur, sehingga air matanya pun menetes. Sayang, kamu sudah baikan? Tanya Fei. Aldebaran mengangguk. Kemudian Aldebaran pun menjalankan mobilnya dengan perlahan. Aldebaran melirik buah yang tadi dibeli, Fei pun mengerti dan menyuruh suaminya untuk berhenti sebentar. Fei mengambil buah yang ada di kursi belakang, dan kembali duduk di samping suaminya. Fei mengupas buah tersebut dan menyuapi suaminya. Kamu tidak memakannya? Tanya Aldebaran. Fei menggeleng. Hubi sudah mewakili keinginanku, jawab Fei. Aldebaran tersenyum dan mengelus perut Fei yang sedikit membuncit. Awalnya Fei kira dia buncit karena banyak makan, karena dalam sebulan ini selera makan Fei memang meningkat. Tapi tidak ada yang menyadarinya. Saat Aldebaran mual dan muntah, barulah Cahaya menyadarinya dan langsung diperiksa. Hubi mau anak laki-laki atau perempuan? Tanya Fei. Dua-duanya, sama seperti aku dan Aleta, jawab Aldebaran. Bagaimana kalau keduanya perempuan atau keduanya laki-laki? Tanya Fei. Tidak masalah, yang penting sehat dan kuat juga cerdas, dan yang paling utama terlahir dari rahim istriku ini, jawab Aldebaran. Fei tersenyum, kemudian ia juga mengusap perutnya sendiri. Aldebaran pun fokus menyetir, karena ia takut akan terjadi apa-apa. Fei masih menyuapi suaminya buah yang sudah dikupasnya tadi. Gimana, enak? Tanyanya. Aldebaran mengangguk karena dalam mulutnya sedang mengunyah buah jeruk. Sesekali Fei juga menyuapi dirinya sendiri dengan buah manggis yang sudah ia kupas. Tidak berapa lama keduanya pun tiba di rumah. Setelah memarkirkan mobilnya Aldebaran dan Fei segera keluar dari mobil.
Aldebaran dan Fei pun masuk ke dalam rumah yang ternyata sudah ada ayah dan bundanya. "Kemana saja kalian?" tanya Ram. Aldebaran meletakkan buah yang ia beli di atas meja. "Kami mencari buah ini terlebih dahulu." Ram melihat kantong plastik hitam dan ternyata isinya buah manggis, kemudian yang satunya buah jeruk. "Kok cuma beli segini?" tanya Ram. Aldebaran garuk-garuk kepala, "Ku pikir ayah tidak mau." "Kalau sudah dibeli mau dong." Bukan Ram yang menjawab tapi Cahaya. Ram dan Cahaya pun memakan buah manggis tersebut. Aldebaran yang baru memakan sedikit pun segera merebut kantong plastik tersebut. Ram dan Cahaya melongo melihatnya. "Pelit amat," gerutu Ram. "Ayah beli sendiri, ini untuk Al," jawab Aldebaran. Kemudian ia menggandeng tangan Fei dan mengajaknya ke atas. "Di mana kamu beli?" teriak Ram. "Jalan. Ada seorang ibu-ibu menjualnya di pinggir jalan," jawab Aldebaran berteriak pula. "Yuk sayang kita beli," ajak Ram. Cahaya pun bangkit dan mengiyakan ajakan suaminya. Keduanya pun memasuki mobil sport lalu pergi keluar untuk mencari buah tersebut. Ram menyelusuri jalan yang disebut oleh Aldebaran, kemudian Ram melihat ada tenda yang menjual buah tersebut. Ram pun segera menepikan mobilnya. "Apa di sini tempatnya?" tanya Cahaya. Lihat itu seperti yang dikatakan oleh Al," jawab Ram sambil menunjuk ke arah penjual buah tersebut. "Beli Bu, berapa sekilo?" tanya Cahaya. 10.000 nyonya, jawab ibu itu. Sebenarnya penjual buah tersebut tidak terlalu tua, hanya saja keadaan yang membuat dirinya lebih tua dari umurnya. "Kalau dirawat pasti terlihat muda." "Sayang kamu bawa uang cash?" tanya Ram. Cahaya pun memeriksa dompetnya dan ternyata tidak ada uang cash. Sementara Ram juga lupa membawa uang cash karena tadi terburu-buru. "Bu, di sini ada ATM yang dekat gak?" tanya Ram. "Ada dekat minimarket sekitar 2 km dari sini," jawab wanita itu. Ram pun akhirnya pergi dulu ke minimarket untuk mencairkan uangnya. Sementara Cahaya menunggu di dekat penjual buah tersebut. "Ibu beli buahnya di mana?" tanya Cahaya. "Dari kebun sendiri nyonya, dan putra sulung saya yang petik," jawab wanita itu. "Berapa anak ibu?" tanya Cahaya lagi. 4 nyonya, dan semua masih sekolah juga butuh biaya, jawab wanita itu. Kemudian wanita itu pun menceritakan kehidupannya. Sedangkan suaminya sudah meninggal beberapa tahun yang lalu. Cahaya merasa tersentuh mendengar cerita tersebut. Nanti dia akan bincang dengan suaminya untuk menolong wanita itu, tanpa harus memberitahu wanita itu. Setengah jam kemudian Ram datang setelah mencairkan uangnya. Kemudian Ram pun membayar buah tersebut dan melebihkan bayarannya. Cahaya pun menceritakan kesulitan wanita itu kepada suaminya. Ram yang mendengarnya juga merasa tersentuh. Tidak mudah membesarkan 4 orang anak dalam keadaan seperti ini. Apalagi seorang ibu tunggal. Kita akan membantunya dengan memberikan beasiswa kepada keempat anaknya dan mengirim sembako setiap bulan. "Bagaimana?" tanya Ram. "Aku setuju saja Hani," jawab Cahaya. Kemudian Cahaya meminta alamat wanita itu. Ram dan Cahaya sangat pandai berbicara sehingga wanita itu tidak curiga sedikit pun. "Baiklah Bu, sekarang kami permisi," ucap Ram dan Cahaya. Sementara wanita itu teramat sangat bahagia dalam sehari ini dia mendapatkan uang lebih dari harga buah tersebut. Wanita itu akhirnya pulang dengan senang hati, senyum di bibirnya tidak luntur hingga tiba di dekat rumahnya. Ram menugaskan bawahannya untuk mendatangi sekolah anak wanita itu, ada juga yang ditugaskan untuk mendatangi rumah wanita itu untuk memberikan sembako. Ram menyuruh Cahaya untuk menyetir, karena ia ingin makan buah dengan leluasa. Sesekali ia juga menyuapi istrinya. Sementara di tempat lain, Ars dibuat pusing dengan tingkah istrinya. Ars sangat khawatir karena dokter mengatakan kalau kandungan istrinya lemah. "Sayang, makan ya," bujuk Ars. Aleta menggeleng. "Es asteris Sunya diminum ya, sayang," bujuk Ars. Aleta menurut lalu meminumnya setengah. Tapi Aleta langsung muntah kembali. Ars semakin cemas dibuatnya. "Gak enak banget," ucap Aleta. "Abis bagaimana dong? Dari tadi kamu tidak makan, sayang?" tanya Ars. Aleta hanya makan buah yang ia suka, serta air putih. Hanya itu yang mau ia makan dan minum dan tidak bikin mual. Ars memberikan vitamin dan obat anti mual kepada Aleta. Dan sedikit demi sedikit Aleta tidak lagi mual dan muntah. "Hubi," panggil Aleta. "Iya,
Aku di sini sayang, jawab Ars. Peluk, tubuhku lemah, ucap Aleta. Ars pun memeluk istrinya, dan Aleta meminta suaminya tidak pakai baju. Ars pun menurutinya dengan senang hati. Aleta mencari kenyamanan di dalam dekapan Ars. Dalam sekejap Aleta pun tertidur dalam dekapan suaminya. Kasihan sekali kamu, sayang. Tidak seperti Fei yang saat hamil, suaminya yang menanggungnya, gumam Ars. Kemudian Ars juga tertidur menyusul Aleta. Diva hendak masuk untuk melihat keadaan Aleta pun tidak jadi. Karena melihat pasangan suami istri sedang tidur berpelukan. Kenapa sayang? Tanya Dharmendra. Mereka sedang tidur Hubi, jangan diganggu, bisik Diva, seolah takut suaranya membangunkan Aleta dan Ars. Diva pun turun dan diikuti Dharmendra, keduanya menuju dapur, karena Diva ingin menyiapkan makan malam.